Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Mul Borneo. Apa kabar sedulur-sedulur semuanya? Semoga sehat selalu. Di video ini kita ingin membahas tentang gadis dan kretek. Ya, perbincangan kali ini, podcast saya kali ini saya ingin berbicara tentang gadis dan juga kretek. Gadis dan juga kretek ini tidak terpisah, namun dalam satu kesatuan. Kita hari ini ingin membahas sebuah buku, ya. Kita ingin mereview sebuah buku yang berjudul Gadis Kretek karya Ratih Kumala. Sebelumnya, bagi kalian yang tidak suka dengan video review buku seperti ini, sebaiknya jangan ditonton, tinggalkan saja videonya tapi dengan keadaan play, ya. Oke, terima kasih dan jangan lupa dukung channel ini untuk subscribe, like, komen, dan share, ya. Jangan panjang-panjang lebar, langsung saja kita bahas bukunya, ya. Pembicaraan kita mengenai hari ini yaitu tentang gadis kretek, ya. Gadis dan juga kretek. Menurut saya ketika berbicara mengenai gadis dan juga kretek ini suatu hal yang sangat menarik, ya. Gadis adalah sesuatu yang sangat disukai oleh laki-laki, begitu juga dengan kretek, ya. Sesuatu yang sangat dicari oleh laki-laki. Namun sebelum saya berbicara lebih jauh, kita ubek-ubek dulu, ya, judulnya, ya. Gadis dan juga kretek. Kretek bukan rokok dan rokok bukan kretek, ya. Gadis ya udah pasti gadis, bukan cowok. Rokok mempunyai sejarah yang berbeda, kretek juga mempunyai sejarah yang berbeda. Penulisnya Ratih Kumala yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama, ya. Di cetakan keempat pada tahun 2019, lalu cetakan pertama itu pada tahun 2019. Dia mempunyai tebal halaman 275 halaman, ya. 275 halaman, harganya harga Pulau Jawa 75.000 jadi di halaman pertama itu seperti biasa, ya. Ya, di sini ada tertulisan untuk Eyang Kakung almarhum Haji Afandi dan putrinya Badriah. Buku ini sudah diterjemahkan di beberapa bahasa, salah satunya atau salah duanya, salah tiganya. Di sini ada sudah bahasa Inggris, Mesir, dan juga Jerman. Ya, sudah ketiga bahasa, ya. Kalau kita lihat di sampel belakangnya, bisa kalian lihat. Di sini ada gambar rokok, ya. Di sini ada rokok Merdeka, juga ada Mendak, ada rokok Proklamasi, ada rokok Klobot Jagat atau Klobot Jojo Bojo. Menurut saya ini adalah sebuah rokok-rokok lama yang menurut saya menjadi legenda dalam cerita di dalam buku ini. Masuk kepada kisahnya, ya. Kisah dari buku ini, Gadis Kretek karya Ratih Kumala ini novel tergolong fiksi sejarah bernafas sejarah kretek di Indonesia. Mengisahkan bagaimana perkembangan industri rokok di Indonesia dari masa ke masa, mulai dari sebelum kemerdekaan dan sesudah bangsa Indonesia merdeka. Pasang surut lika-liku industri rokok di Indonesia diceritakan dalam novel ini. Bermula dari kondisi kesehatan Pak Suraja, pemilik kretek nomor 1 di Indonesia, yang sedang sekarat atau yang sedang sakit dengan kondisinya yang terus menurun. Bukan nama keluarganya yang ia sebut dalam keadaan sakitnya, tapi dia menyebutkan sosok yang tidak dikenal di lingkungan keluarganya, bukan istrinya, bukan anaknya. Sosok yang disebutnya ialah Jengyah. Jadi Jengyah itu adalah sosok gadis yang diceritakan di dalam buku ini. Jadi di dalam sakitnya itu, di saat Romo tadi ini menyebutkan sosok Jengyah, ketiga anaknya yang bernama Lebas, Karim, dan Tegar mencoba menanyakan siapa sebenarnya sosok yang disebutkan dalam tidurnya itu. Jadi Romonya hanya mampu menyebutkan satu nama yang bisa memberikan informasi kepada tiga anaknya, yaitu Kota Kudus. Jadi kota yang disebutkan itu menjadi sebuah informasi bagi tiga anaknya. Jadi mencobalah dari tiga anaknya ini untuk menanyakan, menelusuri di mana sebenarnya Jengyah ini berada dan siapa sebenarnya Jengyah ini bagi Romonya, sehingga
selalu disebut-sebut. Sedangkan ketiga anaknya ini tidak berani menanyakan kepada ibunya sendiri, karena ibunya sendiri ketika tahu bahwa Romonya ini, suaminya, menyebut-nyebut nama Zhengyah, dia merasa sangat kecewa dan sangat marah, yang sebelum-sebelumnya tidak pernah marah, namun ketika ini dia marah besar karena sang suaminya selalu menyebutkan nama Zhengyah. Jadi perjalanan ketiga anaknya ini jadi sebuah perjalanan napak tilas bagi bisnis dan rahasia keluarga di keluarga tersebut. Dalam perjalanan napak tilas ini, ketiga anak ini menjadi mengetahui kisah Romonya di masa mudanya dengan Zhengyah itu seperti apa, lalu siapa Zhengyah ini. Cerita ini menurut saya menggunakan alur mundur dengan jumlah alur ganda, karena di satu sisi sedang menceritakan napak tilas dari tiga anak tersebut, dan di sisi lain menceritakan tentang Idrus Muria tadi, dari seorang pemuda buruh yang mencoba untuk membangun bisnis kreteknya dari lobot ya. Lobot ini bisa dibilang adalah sesuatu rokok yang terbuat dari kulit jagung ya, seperti itu. Jadi bermula dari situ hingga menjadi pabrik kretek yang sangat besar pada masa itu. Tokohnya adalah di sini pertama itu ada Romo atau Suraja tadi, merupakan ayah dari Tegar, Karim dan Lebas. Lalu yang kedua itu ada tokoh Idrus Muria, seorang pemuda buruh yang ulet yang ingin menaikkan derajatnya dari seorang buruh menjadi pemilik usaha kecil. Ada Sujagat. Sujagat ini adalah teman sekaligus menjadi saingan Idrus Muria ya dalam usahanya, bahkan dalam memperebutkan wanita yang dicintainya. Jadi sama-sama mencintai, jadi teman, tapi pada akhirnya menjadi sebuah teman saingan. Yang selanjutnya itu ada Dasyah, gadis cantik yang merupakan anak pertama dari Idrus Muria. Cerita ini mengambil latar sosial masyarakat Jawa dengan latar tempat kota N, Yogyakarta, Kudus, Temenggung, dan inilah yang menjadi tempat penting dalam cerita novel ini. Sedangkan latar waktu yang digunakan pada masa sebelum peristiwa Gestok atau gerakan 1 Oktober yang sampai menewaskan 7 jenderal sekaligus ya, jadi dari masa sebelum kemerdekaan sampailah peristiwa Gestok. Dari awal hingga akhir novel ini mengandung aroma tembakau ya, jadi menceritakan tentang kretek, cengkeh, dan perjalanan industri kretek lah. Ya, jadi bagi kalian yang suka dengan kretek atau rokok, jadi silahkan baca buku ini. Jadi kita tahu bagaimana perjalanan kretek di Indonesia. Kenapa saya selalu menyebutkan kretek? Karena kita sebaiknya jangan menyebutkan rokok jika di Indonesia, karena rokok mempunyai sejarahnya sendiri dan kretek juga mempunyai sejarahnya tersendiri. Jadi dalam buku ini kita lebih dikenalkan dengan perjalanan kretek ya, bagaimana kretek itu bisa sampai besar di industri, khususnya di industri Indonesia. Lalu kita masuk pada pembahasan covernya ya. Kalau cover di dalam buku ini mungkin agak sedikit berbeda dari cetakan yang pertama, yang mana cetakan pertama itu berwarna merah. Cetakan yang keempat ini berwarna biru laut ya, yang menggambarkan, menurut saya ini adalah menggambarkan perdamaian. Menurut saya sangat unik. Di sini ada gadis yang duduk ya, di sini ada racik-racik tembakau ya, daun-daun tembakau, dan juga bunga-bunga yang menurut saya sudah sangat mewakili kisah dari cerita ini ya. Saya sangat merekomendasikan sekali buku ini, karena bagi kalian yang suka membaca, selain kita dihadapkan dengan perjalanan pengusaha kretek di Indonesia, kita juga bisa mengambil amanat dalam cerita yang mana kita bisa mengambil nilai pendidikan dalam setiap karakter, serta bisa menjadi teman dalam waktu senggang, karena kita akan ditemani dengan gadis dan kretek ya, yang tidak dapat menyebabkan kanker jika kita menghisapnya, dan tidak akan hamil jika kita menyetubuhinya. Itulah tadi pembahasan tentang gadis dan kretek, review tentang buku ini. Mungkin ini bisa menjadi pemancing buat kalian yang suka baca tentang gadis dan kretek. Bagi kalian yang merasa buku ini bermanfaat, silahkan bagikan, tekan tombol like, subscribe jangan lupa. Gadis kretek menurut saya sudah sangat mantap, 4,5 lah nilainya. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang reviewnya. Mungkin akan kita lanjutkan dengan buku-buku yang lain. Silahkan komentar di bawah bagi kalian yang mungkin ingin minta saya mereview bukunya. Saya akan carikan jika saya bisa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.